Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tahukah kalian, mengapa manusia tidak bisa melihat jin? Menurut keyakinan dalam Islam, manusia tidak dapat melihat jin karena Allah memang menciptakan mereka dari alam yang berbeda, yaitu dari api yang tidak tampak dan telah memisahkan alam manusia dan jin. Salah satu kisah hikmah yang terkenal, walau tidak bersumber dari hadits syahih, namun banyak beredar dalam khazanah hikayat. Dan kisah hikmah menyebutkan bahwa pemisahan ini terjadi atas permintaan Nabi Syits alaihi salam, anak Nabi Adam, yang melihat manusia mulai rusak akibat interaksi langsung dengan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia, iblis dan keturunannya, melihat kamu. Dia dan pengikut-pengikutnya dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa jin, keturunan iblis, dapat melihat manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat mereka. Ini adalah bagian dari fitrah penciptaan. Jin diciptakan dari api, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surah Al-Hijr ayat 27. Manusia diciptakan dari tanah. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Quran Surah Ar-Rahman ayat 14. Mereka berasal dari substansi penciptaan yang berbeda, dan jin hidup dalam dimensi eksistensi yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Sebelum manusia diciptakan, bumi telah dihuni oleh makhluk bernama jin, makhluk halus yang diciptakan dari api yang tidak berasap. Kaum jin kala itu memiliki peradaban besar, penuh ilmu dan kekuatan gaib. Tapi perlahan, mereka menjadi angkuh, berperang satu sama lain, dan menumpahkan darah di muka bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, saat Allah berfirman akan menciptakan khalifah di bumi, para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para malaikat berkata demikian, karena mereka tahu sebelumnya jin telah membuat kerusakan dan saling membunuh, sehingga mereka mengira manusia pun akan seperti itu. Akhirnya, Allah mengutus pasukan malaikat untuk menghancurkan kaum jin durhaka dan memukul mereka ke penjuru bumi. Banyak di antaranya melarikan diri ke laut, hutan, gunung, dan gua-gua yang jauh dari cahaya matahari. Kemudian Allah menciptakan Adam alaihi salam sebagai khalifah baru di bumi. Adam tinggal di bumi bersama istrinya Hawa dan diberi keturunan yang banyak. Namun jin yang tersisa mulai mendekati keturunan Adam, bukan dengan peperangan, tapi dengan tipu daya dan bisikan. Mereka menampakkan diri, berwujud indah, bahkan menyesatkan sebagian manusia lewat mimpi, suara, dan ajakan gaib. Sebagian manusia yang lemah iman tergoda dan mulai menyembah jin. Sebagian lainnya menikah dengan jin, melahirkan keturunan aneh, tubuh manusia tapi mata gelap dan jiwa kosong. Inilah awal mula munculnya kekacauan besar dalam hubungan manusia jin. Setelah pembunuhan Habil oleh Qabil, dikaruniai seorang anak bernama Syits, yang menurut banyak riwayat berasal dari katu, bahasa Suryani, artinya anugerah dari Allah. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa Nabi Adam mewariskan lembaran wahyu dan ilmu langit kepada Syits, sehingga Syits dikenal sebagai nabi pertama yang menerima syuhuf, lembaran suci. Ia tumbuh sebagai manusia yang jernih jiwanya, lembut akhlaknya, dan sangat menjaga tauhid. Namun saat usianya mencapai dewasa, fitnah jin kepada manusia sudah tak terbendung. Sihir mulai tersebar, manusia menyembah patung hasil bisikan jin. Muncul orang-orang yang bisa melihat jin dan mengajak berinteraksi. Malam-malam manusia dipenuhi musik, tarian, dan api yang dinyalakan untuk menyambut roh gaib. Keimanan menjadi kabur. Tauhid mulai tergantikan. Melihat keadaan itu, Nabi Syits bersedih. Ia berangkat ke puncak bukit tempat ayahnya dahulu sering bermunajat. Saat malam menutup bumi, ia bersujud. Dalam linangan air mata, ia mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, Engkau ciptakan kami dari tanah yang penuh kelembutan. Tapi kini darah kami dicampuri bisikan dari api. Jin telah mempengaruhi akidah kami,
menipu anak-anak kami. Jika engkau berkenan, pisahkanlah alam kami dan alam mereka, tegakkan batas antara pandangan kami dan mereka. Jangan biarkan kami melihat mereka lagi, kecuali jika engkau sendiri yang izinkan. Langit gelap, angin berhenti, bulan pun tertutup kabut. Kemudian, petir menyambar tanpa suara, dan cahaya terang muncul di antara awan. Lalu terdengar suara dari langit, bukan suara guntur, bukan suara manusia, tapi suara yang langsung mengguncang jiwa. Wahai Syits, telah kuterima permintaanmu, maka mulai malam ini, aku pisahkan mata kalian dari wujud mereka. Aku tebarkan hijab gaib antara tanah dan api. Jin akan melihat kalian, tetapi kalian tidak akan bisa melihat mereka, kecuali bagi siapa yang aku kehendaki. Sejak malam itu, manusia tidak lagi bisa melihat jin, jin tetap ada. Mereka tetap berjalan di muka bumi, tapi alam mereka dipisahkan ke dalam dimensi yang tak terlihat. Bahkan suara mereka pun menjadi bisikan semu. Inilah yang dikukuhkan dalam firman Allah. Sesungguhnya dia, iblis dan keturunannya, melihat kamu, dia dan pengikut-pengikutnya, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Dalam tafsir ayat ini, dijelaskan bahwa jin memiliki kemampuan melihat manusia, tetapi manusia tidak diberi kemampuan untuk melihat jin, sebagai bentuk ujian dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah besar dari pemisahan ini adalah perlindungan bagi manusia. Jika manusia bisa melihat jin setiap saat, mereka akan hidup dalam ketakutan, keanehan, dan fitnah besar. Jin bisa mengganggu, memperdaya, bahkan menampakkan wujud menakutkan. Ujian keimanan kepada yang gaib. Iman sejati adalah percaya kepada yang gaib. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Islam melarang manusia membuka komunikasi dengan jin melalui cara batil, seperti datang ke dukun paranormal, menggunakan sihir, melakukan pemanggilan arwah. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan mempercayai ucapannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Setelah kejadian itu, Nabi Syits kembali memimpin umatnya. Ia wafat dalam usia panjang dan mewariskan tauhid kepada keturunannya. Dari keturunannya kelak lahir Nabi Idris, lalu Nuh dan seterusnya, namun kisah tentangnya tetap berbisik di antara malaikat dan langit. Tentang manusia pertama yang meminta Allah memisahkan dimensi, agar umat manusia tidak hancur oleh tipu daya makhluk gaib.